persilakan di Manokwari PT Tebar. Kami persilakan PT yang bermaksud memberikan perasaan di dengan politik ini. Baik. Saya nama Johan Bondoso. Saya adalah tokoh masyarakat yang adalah tokoh juga untuk kepala besar suku Arab. Saya ratu Lembah Kebang. Saya ingin punya jaringan kerja dengan suku Arab, yaitu 3 kepala suku besar: Urabi, Baren, Lombok. Dan saya juga punya mereka yang syarat paling mereka ikan karena mereka bisa punya perempuan. Kalau itu jadi Tuan Sipa adalah saya. Tuan Sipa saya punya. Itu Kebar punya. Jadi kalau Kebar tidak pilih, Kebar rugi. Kebar rugi. Kalau Kebar harus pilih. Karena Kebar adalah Tuan Sipa adalah Kebar. Tuan Sipa ini anak dari Kebar, bukan anak dari mana. Ya, anak Kebar. Ini beliau juga sudah kenal Bapak. Ya, saya ini kuku. Jadi Kebar dari Amberbaken, Kebar harus coblos nomor iya, bagus. Kalau saya dia dan pecah-pecah berarti kamu tipu saya. Sebenarnya kalau kusubuh saya mangga Manokwari ini, saya mangga masyarakat Manokwari, saya ada ini. Siapa lagi? Masalah-masalah ini Arman saya ada. Maka lurus Tuan Sipa harus itu orasi saya. Kenapa saya hari ini pakai cawat sama-sama? Ya, bukan pakai celana baru kemarin. Orang Barat dengan orang Indonesia datang bersama pakai cawat ini. Kamu lihat pantat itu kosong. Kalau saya mau jawab berarti bukan saya orang anak adat. Bukan saya anak adat. Ada saya punya jatuh diri orang apa dan orang Minyak. Orang Sok. Maka hari ini saya mewakili Kebar Amberbaken nyatakan sikap 100% saya mendukung semua. Harus supaya membangun Manokwari dan membangun orang Kebar, orang Amberbaken yang ada di Manokwari. Saya mengatakan sikap Bapak dan Dia jadi bupati memperhatikan siapa yang masyarakat Amberbaken, Kebar yang ada di Manokwari. Baik pendidikan, baik CPNS, baik sistem harus mereka diutamakan juga sebagai anak Manokwari. Itu yang saya sampaikan sebagai Bapak, sebagai ketua dan orang tua untuk Manokwari dan orang tua untuk Masiba dan saudara. Harus Kebar Amberbaken mendukung. Harus coblos nomor. Harus. Jangan pilih yang lain. Kalau saya cinta Nona itu, saya cinta satu saja. Saya kawin dia. Harus saya kawin dia. Biar harta tinggi, biar harta bagaimana saya tetap kawin. Karena 500 mata ada. Harus 500 mata saya buktikan saudara orang kawin siapa. Perempuan itu. Karena orang apa gitu. Maaf nanti saya juga bicara yang benar supaya kawin.
100%. Kebar Ambar Bagan harus memilih. Yang ada di Manokwari, yang ada di Manokwari harus memilih. Jangan memilih yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Saya sebenarnya malu karena Bapak Rumbeso pakai cawat dan kami muda tidak pakai cawat. Tapi saya pikir karena perubahan zaman jadi kita beda pikiran sedikit. Pertama-tama mohon maaf saya tidak berorasi ya, karena saya bukan politisi dan juga bukan orang yang bergabung di partai politik. Tapi pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang membuat saya berpikir dan membuat jawaban tentang pertanyaan kenapa kita harus dukung Pak Suswonsip Pak Misela sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Manokwari. Ya, shalom. Shalom. Ya, baik. Saya pikir dalam berpolitik itu kita tidak pakai emosi saja, tapi pakai rasio juga. Tidak pakai otot saja, tapi pakai otak juga. Nah, maka itu sebagai dukungan politik, saya hanya akan memberikan dukungan saya dalam bentuk dukungan yang logis, yang rasional ya. Kenapa saya memilih mendukung kedua orang yang akan kita jadikan sebagai calon bupati Kabupaten Manokwari. Pada tahun 2011 di Yogyakarta kami menerima bantuan dari di Manokwari waktu itu Bapak Domingus Madacan yang pada saat itu diantar juga salah satu yang antar bantuan itu Bapak Nikodemus Baru di rumah karena pada saat itu beliau adalah asisten 1. Waktu kami menerima bantuan saat itu terjadi pertikaian ya antar anak asrama sendiri waktu itu sehingga kacau dan pada saat itu beberapa mahasiswa yang ada di sana keluar dari asrama dan membakar asrama itu. Setelah beberapa saat kemudian datanglah Mesak Salabai, anak dari Pak Bastian Salabai. Lalu pada saat itu kami yang lain takut sekali dan kami duduk dalam asrama itu. Ya. Jadi, Mesak ini dan dia bilang kita takut karena sebentar ini ada anggota DPR yang datang dari Jakarta untuk mendamaikan persoalan dan membagi uang ini dengan baik. Kalau tidak hari itu kita bagi uang di Polda DIY itu di Jogja. Ya, datanglah Bapak yang sekarang duduk di sebelah saya. Ya, dia terbang dengan pesawat jam 9 malam tiba di Jogja dan diputuskan untuk teman-teman Somea menerima bantuan di tempat lain dan teman-teman yang lain menerima di asrama. Saya kira itu satu hal yang membuat secara personal mengenal Pak Sius. Padahal waktu saya masih unyu-unyu, masih kecil, tidak tahu apa-apa tentang ini. Tapi saya ingat persis itu. Ya. Kemudian pada tahun 2013 saya naik kapal dari Surabaya ke Manokwari. Di atas kapal, jadi tahun-tahun itu tuh tahun dimana politik Tambrau ini lagi panas. Dan kami sebagai anak-anak takut sekali ya. Jadi kadang-kadang kita cerita dengan orang lain itu kita sembunyikan marga. Ya mohon maaf. Ini yang tadi saya bilang harus rasional, logis. Nah pada saat itu saya sembunyikan marga, tidak suka cerita itu. Lalu tiba-tiba saya naik di kafetaria mau makan pop mie. Saya duduk di situ dan berhadapan karena kursi semua penuh di kafetaria itu. Saya duduk berhadapan dengan Pak Sius waktu itu di atas kapal itu. Lalu beliau tanya, ada nama siapa? Saya bilang nama saya Michael Ajoy. Terus dia bilang, saya tahu bahwa Ajoy itu pendukung Kabupaten Tambrau. Tapi tenang saja adik, soal politik, soal keluarga. Itu yang kedua. Nah, yang berikut tahun 2018 tanggal 30 Agustus itu kami masyarakat Kebar melakukan demonstrasi di Inam untuk menolak sebuah perusahaan yang melakukan manipulasi ya terhadap tanah di sana tanggal 30 Agustus itu. Salah satu anggota DPRD Provinsi Pak Rudi Misela waktu itu, saya senang sekali waktu itu. Beliau bilang setelah kami pulang dari sini kami akan bikin tim untuk mengusut kasus ini. Kalau bisa perusahaan tutup. Ya. Jadi saya kira itu yang membuat saya merasa bahwa mereka ini layak. Itu yang pertama. Luar biasa. Ya.
nomaden, berpindah-pindah ya, selalu pindah-pindah. Bikin kebun di sini, dia tebang, dia tanam, dia panen selesai, lalu kemudian dia pindah lagi bikin kebun di tempat lain lagi, cari tempat subur. Ya, mentalitas nomaden ini tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bekerja pindah-pindah, ya, sekolah pindah-pindah dan lain-lain sebagainya. Ya, berpolitik pindah-pindah, tidak masuk di partai politik, dari birokrasi ingin mencalonkan diri sebagai DPR, sebagai bupati dan lain-lain sebagainya. Menurut saya sebagai orang yang belajar tentang politik, politik itu membutuhkan suatu kesadaran diri bagi seseorang itu yang menyadari bahwa dia adalah politisi yang mencintai politik dan menjadikan partai sebagai rumah, ya, bukan partai sebagai partai, tapi partai sebagai rumah. Itu terbukti dari kedua orang ini sejak umur 20 tahun mereka sudah jadi anggota DPR. Ya, dalam artian mereka menjadikan partai sebagai rumah, bukan sebagai partai. Ya, sedangkan yang lain menjadikan partai hanya sebagai partai, dalam pengertian hanya dijadikan sebagai instrumen politik. Ingat itu. Tapi mereka menjadikan partai sebagai rumah. Saya kira dua alasan ini yang mendasari saya untuk menyatakan bahwa Ikatan Keluarga Kebar Kabupaten Manokwari siap mendukung Pak Silvian Siba dan Pak Silvian untuk masuk menjadi calon bupati. Saya pikir begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau tidak sesuai. Sekali lagi saya hanya anak-anak, bukan politisi dan juga bukan orang yang di partai. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Kita semua. Terima kasih, antusiasme masih tetap semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua pada sore hari ini. Dan yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Saudara Mitin Sala. Yang saya hormati Kepala Suku Om saya yang hari ini luar biasa. Yang saya hormati Ketua Ikatan Pemuda Kebar Tambrau atau Manokwari. Ini kan kebetulan untuk beliau dulu luar biasa, dia membuat saya hancur gitu. Ya, Ketua RT, terima kasih ya, hari ini bisa Bapak hadir. Berarti Bapak ini hati cinta kami dua sekali. Masyarakat Kebar dan masyarakat distrik Kabupaten yang saya hormati dan saya kasih. Hari ini juga ada satu anggota DPR yang hadir di sini juga. Saya tidak sebut namanya karena memang dia marga lain, jadi tidak boleh orang ketahuan. Karena jangan sampai ada ketahuan. Yang saya hormati anggota DPR Kabupaten Manokwari fraksi Golkar, Bapak Selasa Mansing dan Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini. Saya hari ini karena ada dua cara yang sama, jadi harus Pak Wakil ada di Anggrek, jadi kami bisa. Ya, yang penting rakyat sudah sambut terus sama-sama, terus beliau harus ke Anggrek supaya sebentar kami dulu sama-sama bertemu di Borasi nanti. Karena terakhir jam 5, jam 4 itu kami udah deklarasi dari suku besar Promora, tapi bilang bukan Promora, tapi dia bilang apa? Timur Kaki Babu. Ya. Kita tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, saya bisa disebut Sius Duan Siba, saya juga bisa disebut Sius Mosyuari. Saya anak Mosyuari, asli, bukan tiruan. Saya Mosyuari. Ya, saya Ajami. Saya punya kakak laki-laki. Coba berdiri untuk orang bisa lihat. Ini kakak laki-laki saya. Ya. Saya mestinya saya orang Kebar. Ya, saya orang Kebar. Hanya karena kebetulan mama pergi sama anak Sou, jadi ya sudah. Lahirkan saya di sana. Jadi kalau hari ini orang Kebar, apa itu, Amber Baken tidak pilih saya, wah itu masalah besar. Yang punya darah dengan kamu orang kan saya, bukan siapa-siapa. Luar biasa, tepuk tangan. Apa? Saya sudah. Ya saya bisa marga Ibori, saya juga bisa marga ya Iba. Dan saya ini bukan lahir dari satu suku, saya ini lahir dari 9 suku, termasuk Maibra.
termasuk Maibra. Jadi keluarga ini semua tidak dukung saya, berarti itu masalah besar. Nanti Pak Eko sendiri yang tuntun semuanya, tuntut satu persatu. Bapak Ibu, saya orangnya cerita hanya biasa-biasa saja, tapi biasanya pakai ilustrasi-ilustrasi, pakai firman juga. Orang yang bekerja itu tidak biasanya bicara banyak, karena orang Maya itu ada satu identik dengan satu masalah. Yang namanya bayar masalah itu jangan tepu pantat. Kalau tepu pantat itu kau punya kain timur sudah ada di rumah, kalau kau tepu pantat. Kalau tidak kau bikin malu. Iya toh? Nanti kau tepu pantat terus kau tidak kasih kain timur untuk bayar masalah, orang ketawa gitu. Manusia tipu suara besar tidak pernah bayar masalah. Kau itu rakyat tidak percaya. Ya. Makanya hari ini saya datang ke sini. Saya datang ke sini hanya muka saja. Mau percaya dan tidaknya tentang kartu smart card, silakan saja. Kalau yang jadi Thomas silakan jalan. Iya Pak. Karena Thomas ketika lihat si Yesus dulu baru percaya, dia bilang, mau saya percaya. Yesus bilang, berbahagialah bagi orang yang tidak melihat takut dan percaya. Itu. Iya. Jadi hari ini jangan, itu jangan terlalu baku tipu. Orang pintar itu pintar luar biasa juga nanti dosa. Ya, bodoh sekali juga dosa. Lebih baik sederhana saja sudah, supaya Tuhan berkati. Tuhan angkat Daud karena hanya Daud rendah hati, makanya Tuhan suka. Daud itu melayani banyak orang rendah hati, makanya Tuhan suka. Makanya generasi di atas Daud itu namanya Yesus Kristus. Dan hari ini generasi Daud akan bangkit di tanah Papua untuk memulihkan tanah Papua. Iya. Generasi Papua akan berdiri dan akan melakukan sesuatu. Tapi harus orang yang punya hati. Ya, orang yang punya hati. Melayani rakyat dengan hati, itu yang betul. Sius anggota DPR 4 periode dari usia 21 tahun sampai 38 tahun hari ini. Dan besok saya jadi bupati usia 39 tahun. Ya. Ini generasi Papua yang memberikan inspirasi bagi anak-anak generasi Papua untuk berdiri dan bangun bahwa kita juga bisa. Bukan orang lain bisa, tapi kita juga bisa. Karena bukan kehebatan kita, tapi adalah kehebatan Tuhan, dan kita tunjukkan bahwa orang Kristen punya Yesus itu benar. Ya. Jadi jangan main-main. Jangan ada satu orang yang pintar terus dibilang kita ini bodoh. Perkataanmu itu bisa memodohi kau sendiri. Iya kan? Raja Pilatus tanya Yesus, kau ini anak Tuhan? Ya kau sendiri yang mengatakan. Iya tuh, Yesus bilang kau sendiri mengatakan. Jadi perkataan apapun, ya, yang keluar dari mulut kita, kita harus bertanggung jawab. Dan Sius Terudi akan bertanggung jawab, ya, akan bertanggung jawab terhadap kartu smart card, namanya smart mantap. Bapak Ibu, saya orang politisi, saya bukan orang birokrasi, saya ini orator. Tapi orang yang pimpin negara raksasa, ya, sudah pernah buat sesuatu. Obama itu bukan konseptor, Obama itu orator. Tapi anak buahnya, maka dia bisa 2/2. Dia lakukan apa sih? Apalagi monopoli kecil nih. Apalagi monopoli kecil. Dengan uang yang 1.100.000.000.000 kita lakukan. Saya bisa kalkulasikan mana ini. Dan orang bilang saya tipu, mari kita buka BPD bersama-sama, kita hitung ulang. Kita hitung ulang. 1.100.000.000.000, saya pakai 300 miliar untuk kartu smart masih bisa. Masih ada dana sisa 800 miliar. 800 miliar itu saya pakai 400 untuk pegawai dan semuanya. Masih sisa 400 miliar. 400 miliar itu saya bangun yang lain. Bisa cor jalan, bisa bangun rumah, bisa bangun apa. Saya tinggal bersih. Ya. Saya ini orang politisi. Saya tidak hitung yang
namanya kau beli botol kah, gelas kah. Tapi ada tukang penipu di sini. Antara gelas dengan botol itu ada tukang penipu di sini. Ya, ada yang bilang uang untuk botol, tapi belinya gelas. Pertanggungjawabannya botol, padahal gelas. Sebagian masuk bisa, terus sebabnya dia pakai sendiri. Lebih baik beda 1.000 atau 2.000 saya pakai makan daripada saya makan 5.000. 5.000 itu keringat orang, keringatnya rakyat. Ngapain saya mau tipu rakyat? Emangnya selama ini saya makan sendiri? Tidak kan? Gaji saya 39 juta, rakyat semua Manokwari makan, bukan saya sendiri yang makan. Makanya hari ini saya bisa datang bertemu dengan masyarakat saya, keluarga besar saya Kebar, dan hampir bagian untuk saya minta dukungan. Saya minta dukungan. Kalau DPR tidak ada uang, terima gaji saja. Ya nanti tanya ada Wabia dia. Saya tahu ada Wabia dari sana. Nanti tanya dia, kira-kira uangnya berapa? Gaji dewa bisa cukup kah? Rakyat bakal lain juga, rakyat masih benci kita juga. Kita kasih tapi rakyat tidak puas. Rakyat bilang begini, DPR ini mengkosong tipu-tipu tidak pernah kita kasih kita uang. Tapi dia naik mobil itu enak-enak sekali, padahal kita juga setengah mati. Tapi pikir rakyat itu pagi sampai malam, makanya saya pemata rusak karena saya pikir rakyat. Sedikit lagi pesawat terbang masuk di saya kepala lagi selesai. Makanya orang birokrasi itu bangun rumah yang bagus. Istri saya bilang, Bapak, orang pegawai saja bangun rumah bagus. Kita yang sampai tua-tua botak di DPR saya tidak pernah bikin sesuatu. Saya bilang begini, Ma. Firman Tuhan bilang jangan mengingini harta orang lain. Bapak Ibu, jadi pemimpin itu jangan terlalu tegang, nanti buat rakyat tegang. Jadi pemimpin itu relax. Karena pemimpin itu bapak, bukan pemimpin itu bos. Yang bos itu rakyat, bukan kita. Ya, jadi pemimpin itu santai saja. Tidak usah rapi-rapi supaya siapa mau lihat, tidak ada. Santai saja dia mau pakai sandal jepit kah, celana pendek kah, apa kayak sudah. Sesuai saya jawab saja. Mau bikin apa lagi? Jadi Bapak Ibu, saya hanya ingin mau bangun rakyat Manokwari satu kali dulu. Kalau saya tidak mampu, nanti saya mundur dari sendirinya. Saya tidak mau maju lagi. Saya mundur. Ya, kalau saya berbuat baik, baru nanti rakyat sendiri nanti. Kalau saya sudah bangun rakyat, sudah rakyat bilang suruh. Jangan rakyat suruh saya sendiri yang turun sendiri. Karena saya sudah tahu diri bahwa saya salah. Iya. Jadi Bapak Ibu, masyarakat Darfat, Yosef Saroy dan Marius Manacang, jadi bupati dipegang pakai uang 500 miliar, itu bisa cukup undang-undang sebongkar jalan. 82 luas jalan. Jadi bisa bangun. Manokwari ini mau bongkar jalan kemana? Apakah saya bawa dosa untuk hantam rumah ya? Ada laki-laki pun ini kasih keluar, buang. Di sini tidak ada dosa yang kita buka jalan baru supaya buat rakyat itu susah. Kita pikir-pikir, wah, uang semua masuk di kartu smart card, terus yang mana yang kita mau pakai untuk bangun jalan? Di kota ini semua jalan sudah tembus. Kita hanya benahi sedikit-sedikit saja yang kita bisa benahi. Mungkin bikin air bersih untuk rakyat. Mungkin lagi kita bangun fisik sekolah sedikit-sedikit. Tapi kita minta dari Jakarta juga bantu untuk bangun. Kami ini maju, tapi kami punya 3 partai. Ini partai raksasa Jakarta. Gerindra juga partai besar, PAN juga partai besar. Apalagi Golkar, sudah partai besar. Kami juga pemimpin ada di Jakarta. Tidak mungkin 19 kursi mengalahkan 6 kursi, tidak mungkin. Karena 3 partai itu partai yang luar biasa, raksasa juga. Bapak Ibu, mau pilih partai banyak untuk memilih orang supaya partai punya kepentingan atau tim punya kepentingan? Karena banyak tim sukses, tim kerja, relawan,
partai, tim lama. Wih, ini banyak sekali. Terus rakyatnya jadi tim di mana lagi? Kalau kami tidak, rakyat langsung berkoalisi dengan kami. Makanya hari ini tidak ada tim sukses itu di depan. Karena kami ini, rakyat langsung berkoalisi dengan pimpinan. Jatah rakyat dia berurusan dengan kami. Karena di dalam saya punya apa ini? Masker ini coba baca. Rakyat itu bos. Rakyat itu bos. Jangan masyarakat kebar kaget kalau bikin acara di SD sana. Terus saya datang duluan masuk di tenda baru nanti tunggu rakyat datang. Jangan kaget. Karena mesti harus tunggu rakyat. Kan rakyat bilang rakyat bilang kita itu bos, itu kan lucu. Karena rakyat selalu demo kita bicara banyak ya, tunjuk kita mata. Ke sana kaca gugur kiri kanan. Ya, kita ini kan disuruh untuk pergi cari uang untuk bangun rakyat. Jadi kita ini pensiun namanya. Kita ini pensiun. Rakyat itu bos. Rakyat harus bos. Dan kedua, untuk memanage anggaran yang ada maka tidak ada kepala dinas yang pakai ras lagi. Semua pakai Avanza semua. Bupati dan wakil bupati tidak pakai mobil lagi. Saya pun mobil ada itu. Mobil T1 hari ini nanti. Antum kasih naik T1 sih. Saya pun mobil sudah ada. Istri protes saya, dia bilang, "Bah, itu saya mobil lah sudah. Mobil itu rakyat punya, taruh barang di situ." Karena mobil itu harganya 750 juta. 750 juta ini saya bisa anggarkan untuk bangun rumah sudah berapa itu? Kalau misalnya 300 juta saya bangun berarti 2 rumah. Mobil itu sudah bawa 2 rumah. Wakil punya lagi berarti 2 rumah, berarti sudah 4 rumah. Orang yang membutuhkan rumah 4 orang, kita pakai mobil ini kita yang naik. Berarti kita yang senang. Kita sudah masuk ke uang gaji besar di saat baru kita tambah lagi naik mobil itu lagi. Ini kan masalah. Lebih baik tidak usah beli mobil sudah ada. Beli banyak juga nanti. Firman Tuhan larang untuk itu aku istri terlalu banyak juga jadi. Satu sudah cukup. Kalau misalnya firman Tuhan tidak larang, oke kita beli mobil berapa supaya istri satu kan naik ini, satu naik ini. Jadi sudah kita pakai yang ada sudah itu. Baru kita urusin kita berakyat. Urus. Yang urus orang ini bantu itu ya kepala dinas yang sudah kita tunggu. Kau tanggung jawab rakyat kita. Kalau rakyat mengomel berarti saya menuju ke kau. Saya tidak juga orang lain. Jadi Bapak Ibu, saya ini juga sudah ada laki-laki tadi mungkin S2 atau S3. Saya juga S3. Saya keluar dari sekolah yang terbaik di dunia ini. Namanya SD, SMP, SMA itu sekarang. Itu saya mau gelar yang terakhir. Ya S3 itu SD, SMP, SMA. Saya pendidikan terakhir di sini. Tapi saya mau pakai hikmat Tuhan yang Tuhan kasih ini saya bangun Manokwari. Ya. Jadi itu, ya, Bapak Ibu, saya terpilih di negeri ini karena panggilan Tuhan bukan manusia. Ya. Saya sebenarnya cita-cita mau jadi pendeta sebenarnya, tapi karena Tuhan panggil tidak sesuai dengan apa yang manusia pikirkan. Rencana Tuhan ada. Makanya usia 21 tahun saya jadi anggota DPR sampai hari ini. Baru saya diganti. Leher putus. Wawancara yang naik jadi DPR lagi. Saya sepensiun. Makanya saya juga takut juga. Saya tanya Tuhan Yesus. Makanya saya jadi bupati ke dia. Tuhan Yesus, aku sudah. Tidak ada orang lain. Saya bersemangat sampai. Tadi itu di tahun dasar dari rumah saya juga bataria juga. Ada suara kecil, kalau tadi suara besar dia ngomong gitu di sini. Tadi ada bahasa Mia sedikit jadi memang itu kita bakar betul. Ya. Jadi masyarakat Kebar dengan Amrau, masyarakat Kebar dengan Berbake, saya memberikan dukungan.
Ya, jangan lihat karena saya sederhana, saya tidak punya kemampuan. Tapi Tuhan yang melihat saya begitu. Hari ini saya tidak ngomong banyak bahasa Indonesia yang mendalam, tapi saya pakai bahasa yang mama dulu saya. Karena kita hidup di tanah Papua harus bergaul dengan bapak-bapak, mama yang ada. Makanya orang bilang ada satu penjaga rumah ya dia bicara bahasa Indonesia bagus-bagus jadi. Pacar laki-laki ini datang kemari mau dia tanya bapak di mana? Itulah beliau ada keluar. Jadi Pak itu dia bilang begini, penjaga rumah sih pakai bahasa Indonesia mendalam-dalam. Dia bilang beliau. Ya sudah nanti kau kasih tahu aja. Tadi bilang mau datang ke sini. Oke dia balas tadi itu. Jadi bapak ini hari ini kita harus rokok Manokwari. Kita sama-sama sekarang Manokwari. Saya mau bilang Manokwari itu kota metropolitannya Tuhan. Jadi kita jaga kota ini bersama. Yang suruh waktu dan geser dada ke tanah Papua itu hanya Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Jadi begini saja. Yang atur untuk tiba di tanggal 2, tanggal 5 bulan kedua itu hanya Tuhan Yesus yang atur, bukan manusia. Supaya Bapak janji, kau datang nanti tiba bulan kedua tanggal 5. Ini Tuhan Yesus yang atur. Nomor kedua tiba. Tanggal 2 dan bulan 5 ini berbicara tentang 2 ikan dan 5 roti. Ini juga berbicara tentang 7 kekuatan urapan besar yang ada sekarang Papua. Karena waktu dan geser bukan pakai tangan, kaki. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Kekuatan kan tidak? Kuat kan tidak? Makanya belajar firman itu baik. Karena Wahyu bilang bahwa ada kilat dari timur ke barat. Ini berbicara tentang orang-orang yang bertanggung jawab kebenaran untuk mengembalikan kebenaran menjadi kebenaran. Maka kita harus jaga kota. Karena kota ini hanya rahasia kepada orang-orang tertentu. Ada orang-orang kunci-kunci Tuhan yang nanti Tuhan taruhkan di tanah ini. Jadi jangan main-main. Kalau main-main Tuhan sepak. Dan sudah Tuhan sepak banyak yang main-main. Tuhan sepak. Jadi jangan menyesal kalau masuk ke jangan bilang suami yang buruk. Tidak. Jadi kamu harus hati-hati. Ya. Jadi kota ini kota yang saklar. Kota yang harus dijaga jadi ya tenang aja. Lihat apa yang nanti Tuhan mau buat. Dan Tuhan berbicara bukan berbicara kepada orang-orang yang Tuhan hanya berbicara kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak mudah dengan manusia. Dan percaya saja bahwa tanggal 9 itu smart menembutlah. Dia menembutlah. Dan saya juga mau makan buji. Kamu bisa makan. Saya pengurakin ini saya buktikan bahwa saya makan buji. Jadi besok itu sampai saya pakai celana pendek, sampai semua dan saya bangun-bangun jangan orang mencari saya nama. Saya mau betul, saya tidak mantap. Dan barang ini yang tinggal dalam hati sampai saya pikiran kacau dengan akan sampai ke pegang di mana-mana. Kalau Tuhan tidak selesaikan Manokwari, saya punya kabupaten saya usah dipegang. Atau saya juga siap karena Bupati Tambrong semua turun jabatan saya mau pergi maju di Tambrong. Saya punya itu. Saya juga berapa distrik di daerah sini. Ada sekitar 20 distrik yang bisa mendukung saya untuk masuk jadi Bupati Tambrong. Tapi Tuhan bilang tidak, kau jangan kemau budaya, jangan bawa budaya. Kau kembali ke Manokwari, urusan dengan Manokwari. Karena hari ini kita urusan dengan Manokwari hari ini. Urusan. Bicara kota Injil itu bukan bicara tentang Kristen saja, Muslim juga, bicara Hindu juga, Buddha juga. Semua orang punya kota ini. Tapi menjaga kota ini yang bagaimana? Saya bicara seorang Kristen, tapi mabuk di jalan, bagaimana orang bilang saya bukan Kristen? Ya, saya pergi pencuri, bagaimana orang bilang saya ini Kristen? Saya bunuh orang, bagaimana orang bilang saya ini Kristen? Makanya kita jaga wibawa. Kristus itu sesungguhnya. Maka ada 5 kali yang saya mau bilang. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Ada satu yang kita nantikan. Namanya apa?
kedatangan. Kedatangan ini adalah Tuhan mau mempersatukan pemerintah, agama dan adat untuk mereka bersama. Untuk melakukan. Hari ini kita tahu, dan orang Kristen Yesus mau datang. Amen.